Shalom Bapak Ibu. Yang bersuka cita bisa lambaikan tangannya. Shalom. Sudah seminggu kita sibuk dengan kesibukan kita masing-masing. Tiba saatnya pada hari ini kita mau bersama-sama kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik dan Tuhan selalu mengasihi kita. Maka kita akan datang sujud di hadapan-Nya dan kita akan bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan tiba saatnya pada pagi hari ini kami mau kembali datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah penyembahan ini timbul dari hati kami, segenap jiwa kami menyembah nama-Mu Tuhan. Dan biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan pada ibadah kami Yesus. Sama-sama kita mengingat kebaikan Tuhan. Katakan Yesus, Yesus
membawa hidup kita. Karena Tuhan telah mengampuni kita, Tuhan telah membebaskan kita. Dan pada pagi hari ini kita mau sama-sama bersyukur menyembah Tuhan.
Seberat apapun persoalan hidup kami tahu kami jatuh di tangan yang tepat, yaitu tangan Tuhan Yesus. Di sana ada pertolongan, di sana ada pelukan yang lembut dan hangat yang terus menguatkan setiap kami dalam setiap persoalan. Kadang seperti pujian ini berkata, kami nggak tahu harus lari kemana, tapi ada Yesus, tempat yang selalu terbuka untuk kami berlari. Kepadanya kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami, dan di dalamnya kami memperoleh jalan keluar. Pagi hari ini berbicara bagi setiap kami, sehingga ibadah kami bukan hanya sekedar kami datang dan hadirkan karena orang Kristen, orang percaya, tetapi biarlah setiap ibadah kami mengalami pembaharuan budi, mengalami perubahan hidup, mengalami perubahan karakter yang seperti Kristus, sehingga hidup kami makin menyenangkan hati Tuhan. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Berlambaikan tangan shalom. Nah ya, selamat beribadah. Bersyukur Bapak Ibu sehat semua ya. Dengan kemurahan Tuhan, kita dilewatkan, dimampukan melewati hari demi hari. Kenapa kita perlu bersyukur? Karena Bapak Ibu sadari tidak semua orang bisa melewati hari demi hari, betul ya? Ada banyak orang yang hari-hari ini melewati hari-hari dengan penuh ketakutan. Setuju? Iya, takut, khawatir, bentar, apalagi kalau sudah mau di karantina. Beberapa fakta di berita dikatakan ada banyak bunuh diri, ada yang terjun dari lantai berapa itu ya, karena udah kayaknya gak ada harapan. Kalau udah di karantina udah rasanya hopeless, gak ada harapan. Tapi kalau Bapak Ibu masih punya harapan, saya percaya itu karena ada Tuhan Yesus, betul? Orang Kristen kena pandemi juga, gak ada yang terluput semuanya. Tetapi yang membedakan orang percaya adalah orang percaya masih punya harapan karena masih punya Yesus. Oleh karena setiap ibadah, setiap kali kita mendengar firman Tuhan, kita perlu konsentrasi penuh bahwa dalam setiap ibadah itulah kita mendapatkan kekuatan baru. Jangan pernah lupakan, jangan pernah lewatkan, karena itu sesuatu yang menguatkan hidup kita, seperti baterai HP untuk digunakan. Begitulah hari-hari minggu kita, begitulah juga perlindungan kita harian, kita akan makin dikuatkan di dalam Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini saya akan beri tema waktumu adalah kesempatan. Boleh katakan bersama-sama? Waktumu adalah kesempatan. Tunjuk sebelah kanannya, waktumu. Nah, sebelah kirinya sekarang, waktumu. Iya, ini begitu penting. Beberapa renungan sebelum hari Minggu kemarin, Ibu Gembala menyampaikan sesuatu yang menyinggung beberapa kali tentang waktu. Saya sudah kasih Tuhan gerakan masalah ini, kemarin ditemukan lagi, sehingga seminggu ini saya siapkan betul Tuhan apa yang Tuhan mau bagi jemaat diri kami Baterahaya, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Ini penting sekali untuk kita belajar masalah waktu. Kenapa demikian? Bapak Ibu, ada seorang yang perawat ya bernama Brody Bear. Ada yang pernah kenal orang ini? Enggak ada ya, saya juga betul. Bapak Ibu dikatakan Brody Bear itu seorang perawat dari Australia. Dia dengan menulis buku yang sangat terkenal namanya The Top 5 Regrets of the Dying. Ya. Artinya secara gampang adalah begini. Dia menulis buku yang berjudul 5 hal yang disesali orang sebelum atau menjelang dia mati. Dari itu jadi menjelang mati sekarang. Ya, 5 hal yang disesali orang-orang ketika dia mau mati. Karena dia seorang perawat dan secara khusus dia melayani pasien-pasien yang berat, yang mau mati dan divonis mati dan pasti mati, gitu ya. Dia melayani orang-orang yang mau mati kira-kira rata-rata 12 hari sebelum meninggal. Itu dia yang menangani, perawat ini. Dia tangani, dia konseling, dia kuatkan, dia dia bertanya 5 hal yang apa yang kau sesali. Bapak Ibu, ternyata dari 5 perkara ini ada satu hal yang paling
sih yang dia sesali dalam hidupnya? Kan orang mau mati kan biasanya gitu ya, kalau bisa ini ramangan jeruan gitu ya. Seperti itu. Ada hal yang disesali. Ternyata sebagian besar, lebih dari 80% pasien yang dirawat oleh Bernier ini menyatakan bahwa dia menyesal karena tidak menggunakan waktu dengan baik. Seorang yang mengalami kritis atau mau mati selalu akan melihat, jadi diri saya begini, hidupku begini. Seorang teman dia, seorang developer juga, punya adik yang divonis dokter bahwa hidupmu gak lama karena sudah gagal ginjal, cuci darah itu seminggu 3 kali, udah sangat-sangat parah. Ketika dibilang kamu gak lama, memang cuci darah seperti itu vonisnya karena sudah rusak ginjalnya. Bapak Ibu, yang dilakukan bukan dia introspeksi diri, tetapi lebih parah karena dia besok ya mau mati. Semua kan kalau yang namanya ginjal atau cuci darah banyak pantangan makanan yang nggak boleh dimakan. Tapi kan dia putus asa, semua makanan yang dilarang dia makan. Tidak boleh minum minuman beralkohol, ya kan? Termasuk ratinda itu nggak boleh, itu menghancurkan ginjal. Itu di kulkasnya penuh dengan bir bintang, apa-apa gitu yang beralkohol. Sengaja diminum dan setiap hari dia minum pagi siang sore. Ya, temannya dia bilang, janganlah, ayolah. Enggak, bisa mati. Dia mengambil keputusan yang salah, yaitu dengan cara bunuh diri. Betul ya Bapak Ibu? Sudah dilarang tapi dia melakukannya. Sudahlah, daripada tunggu seminggu 3 hari kemudian mati aja nggak apa-apa. Dia minum setiap hari kulkas itu penuh dengan minuman-minuman beralkohol supaya dia cepat mati. Dan betul Bapak Ibu, akhirnya mati juga. Nah, dari sinilah kita belajar bersama-sama. Apakah kita termasuk orang-orang yang sedang menyesali hari-hari kita? Apakah kita sedang menjalankan waktu kita dengan benar? Saya berdoa jangan sampai ada jemaat di GKP Bantara Hayat sebelum mati memiliki penyesalan yang sama, yaitu aku menyesal kenapa kemarin aku gak menggunakan hariku dengan baik. Kenapa gak menggunakan waktuku dengan baik? Apapun yang kau akan kerjakan, nanti kita akan belajar bersama-sama. Dari sinilah saya merasa juga iya ya. Saya berdoa supaya dengan apa yang saya sampaikan, dengan waktu yang perlu kita mengerti bersama-sama, Bapak Ibu Saudara yang muda yang tua, mulai hari ini menggunakan waktu dengan baik. Amin. Ketika menuliskan ini, saya jadi teringat Musa pun pernah menuliskan perkara yang sama. Musa pernah menulis betapa sesungguhnya hikmat Tuhan dalam mempergunakan waktu atau mengatur waktu hidup kita. Betul? Sesungguhnya Bapak Ibu dan saya dalam kekuatan pribadi dan dengan mengatur dosa gak bisa mengatur dan menggunakan waktu dengan baik. Arti menggunakan waktu bukan bertulus, ya baru tak gunakan waktu saya. Bukan itu. Kita sama-sama tahu bahwa ketika Tuhan mengajarkan kepada kita atur waktu dengan baik, artinya berkualitas, berguna waktu-waktu yang kita gunakan. Musa menuliskan juga bahwa begini, Tuhan, tanpa hikmat Tuhan kami gak bisa mengatur waktu kami. Oleh karena itu muncullah Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan ngomong katakan kata-kata ini. Ajarlah kami ya 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan. Mazmur 90 ayat yang pertama sampai dengan 17 ini adalah perkataan Musa kepada Allah dengan sikap menyembah, dengan kesungguhan hati. Jadi kalau Bapak Ibu baca ayat 1 sampai ayat yang ke-17, Bapak Ibu akan mengetahui bahwa Musa itu sedang berdialog dengan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu membaca kitab Mazmur, tidak semua Mazmur itu ditulis oleh Daud, 1. Yang kedua, tidak semua Mazmur itu berbicara dengan Tuhan.
Mazmur yang lain itu berbicara tentang Tuhan. Kita lihat Tuhan betapa baiknya engkau, kita merasakan kebaikan Tuhan, bahwasanya kasih setiamu selamanya itu tentang Tuhan. Tetapi dalam Mazmur ini yang Musa ini berdoa langsung berbicara kepada Tuhan. Mazmur ini dicatat, kenapa Musa menuliskan ini? Mazmur ini dicatat ketika bangsa Israel ada di dalam keterpurukan, ada di dalam persoalan yang sangat besar. Dicatat di sana, kalau Bapak Ibu baca ayat yang ke-7 sampai 11, 15, di sana nampak bahwa mengalami pendisiplinan dari Tuhan. Wah, betapa berat ya. Coba perhatikan ayat yang ke-7. Betapa banyak diulang ayat yang ke-7 sampai 11 dan 15 kata murka, amarah, gitu ya. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu. Betapa bayangkan orang Israel, bangsa Israel sedang kena marah, kena disiplin oleh Tuhan. Ayat yang ke-9, sungguh segala hari-hari kami berlalu karena gemasmu. Tuhan gemas. Ini bahasa figuratif, jengkel dengan bangsa Israel. Lihat lagi ayat yang ke-11. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu? Ayat yang ke-15 berarti, buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami. Bahasa atau kata-kata yang digunakan adalah betul-betul menunjukkan bahwa yang namanya bangsa Israel sedang dalam keadaan terhimpit, didisiplin oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita sadar dan kita belajar bersama-sama, sebenarnya bangsa Israel dosanya sama, berulang-ulang, yaitu apa? Ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Ketika mereka tidak setia, buang disiplin, buang ke negeri yang jauh, dijajah, diperbudak, berteriak, bertobat, Tuhan tolong, ditolong oleh Tuhan. Setelah ditolong oleh Tuhan, hidup merdeka, menyembah berhala lagi. Karena menyembah berhala, disiplin lagi sama Tuhan, dibuang lagi ke negeri lain, dijajah lagi. Terus berulang. Ini membuat Musa berteriak dan menjerit kepada Tuhan. Betapa susahnya mereka. Kondisi yang seperti ini membuat Musa perlu berbicara kepada Tuhan. Israel tidak setia lagi kepada Tuhan. Musa berbicara kepada Tuhan, betapa singkatnya hidup ini. Ketika melihat bangsa Israel jatuh bangun, tidak setia lagi kepada Tuhan. Bertobat diberkati, jatuh lagi. Ini menimbulkan kegalauan, kegelisahan dalam hati Musa, mengungkapkan bahwa sebenarnya bercermin dari Israel betapa manusia itu begitu singkat hidupnya di mata Tuhan. Baru begini sudah begini, baru sebentar sudah begini. Oleh karena itu dia berdoa kepada Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Coba yang muda dulu, Yes, maaf ya, ini ngobrol. Saya ngobrol, bertanya. Seandainya selamat ulang tahun dulu seandainya kemarin baru ulang tahun, tiba-tiba malam ini Tuhan bicara, besok pagi jam 10.30 aku akan memanggil kamu. Kira-kira apa yang kamu lakukan, Bertobat, ya. Terus apa lagi bagus? Berdoa, terus nangis, ya. Bertobat, berdoa, nangis, ya. Pasti ada penyesalan, kok besok ya jam 10.30 ya? Padahal ini udah malam ini. Mungkin biasanya akan kontak saudara-saudara yang lain yang mulai baik, mulai bule, minta maaf ya, saudara-saudara saya, gitu. Mulai cari teman-teman yang pernah disakiti hatinya, dia akan minta maaf. Kenapa? Besok mau mati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau seandainya itu terjadi bagi bapak-bapak ibu sekalian, besok jam 10.30 mau mati. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Jangan dulu. Tuhan minta pending, anakku saya cilik-cilik, masih kecil Tuhan. Apakah kematian itu menanti hal seperti itu Bapak Ibu? Justru ketika kita tahu besok akan mati, kita kan bisa menghitung hari, besok 10.30,
sekarang jam sekian. Berarti aku masih punya waktu. Apa? Itu tadi. Supaya beroleh hati yang bijaksana, mulai koreksi dosa, mulai bertobat, mulai cari orang-orang yang disakiti, mulai minta maaf, bijaksana kan? Perhatikan kalau ini setiap hari dilakukan, betapa indahnya itu. Betul ya? Orang-orang tidak ada yang korupsi pasti kalau tahu besok akan mati. Semua akan bertindak bijaksana karena tahu tinggal menghitung hari mereka mati. Betapa banyak orang-orang yang mati hari-hari ini menghitung hari, sudah 14 hari, sudah 21 hari, kok gak pulang-pulang, kok masih di rumah sakit. Betapa beratnya hidup mereka menghitung hari. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita bercermin dari peristiwa yang dialami oleh Israel, kemudian dijeritkanlah oleh Musa, bahwa sebenarnya kita gak bisa mengatur waktu dengan baik, kecuali kita minta kepada Tuhan. Menggunakan waktu dengan baik itu tidak mudah, betul? Tidak mudah, ada begitu banyak tantangan. Oleh karena itu si Pak Musa ini berkata, ajar kami menghitung hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Karena saya ulang lagi, tidak mudah mengatur waktu, tidak mudah menggunakan waktu dengan baik. Kalau menghabiskan waktu gampang, tapi kalau menggunakan waktu dengan baik tidak mudah. Perlu hikmat Tuhan, perlu berdoa, perlu datang kepada Tuhan supaya Tuhan menolong setiap kita manusia berdosa ini menggunakan waktu kita dengan baik. Musa telah berkata seperti itu. Bagaimana dalam perjanjian baru? Rasul Paulus dalam perjanjian baru juga mengajarkan hal yang sama kepada jemaat di Efesus. Efesus 5 ayat 16. Kita baca yang pertama saja, ya. Terjemahan bahasa Indonesia yang terbaru, ya. Terjemahan baru. 1, 2, 3. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah. Sekali lagi 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah. Lagi-lagi diulang waktu, ya, diulang waktu. Pergunakanlah waktu yang ada. Bapak Ibu, ketika saya belajar, ada sesuatu yang menarik untuk kita pelajari. Kenapa dikatakan waktu di sana? Sedikit pengetahuan, mungkin sudah ada yang tahu bahwa di Alkitab itu ada 3 waktu yang dicatat. Yang pertama namanya Kronos. Kronos itu waktu yang setiap hari dan selalu ada. Ada jam, ada hari, ya, ada minggu, ada bulan, ada pagi, siang, malam. Itu terus berjalan. Ada yang pernah berdoa untuk hari pagi? Tuhan berdoa supaya besok ada pagi? Gak pernah berdoa. Karena apa? Setiap hari pagi itu ada. Ada yang pernah berdoa sekarang jam berapa? 8.30 katakanlah. Tuhan, aku berdoa supaya ada jam 9.30. Gak perlu. Karena itu waktu yang selalu ada, selalu ada. Itu Kronos. Yang kedua, ada namanya waktu Aion. Aion itu artinya waktu yang tidak terbatas atau lama sekali. Bisa tentang akhir zaman, ya, tanpa batas. Dari Kejadian sampai Wahyu atau surga itu tanpa batas. Dia pakai kata Aion. Nah, yang ketiga itu ada waktu namanya Kairos. Kairos itu adalah menjelaskan tentang periode waktu. Tidak selamanya ada waktu itu, tetapi dia ada. Jadi kalau waktu itu sudah lewat, Bapak Ibu tidak bisa mengulang lagi. Anak-anak yang pernah sekolah TK di sini, ada yang TK atau langsung SD? Bapak-bapak biasanya langsung SD, ya? Ada yang TK, ada enggak? Sekali waktu rindu gitu ya. Aku ini loh TK Ayunan. Oh, bertemu dengan guru ini, pelajaran ini. Apakah Bapak Ibu bisa mengulang hal itu kemudian masuk ke sekolah TK? Nanti dikira kepala sekolah. Gak bisa diulang waktu itu, karena momennya waktunya sudah berubah. Inilah Kairos, ada periode waktu yang gak bisa berulang. Rasul Paulus berkata, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jalan. Hari ini kita diperhadapkan dengan pandemi. Saya berdoa, saya mendapatkan sesuatu bahwa memang ini waktunya Tuhan untuk setiap kita dan harus menangkap kesempatan yang Tuhan berikan. Makanya waktu yang dimaksud adalah bukan waktu setiap hari ada. Waktu seperti ini gak selamanya ada. Bapak-bapak banyak di rumah, itu gak selamanya ada. Tapi kalau Tuhan adakan, pergunakan
waktu itu yang ada. Supaya apa? Mazmur tadi berkata supaya bijaksana. Tapi pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu yang kairos itu, periode ini tidak akan pernah hilang. Artinya jika Bapak Ibu tidak melakukan hal yang baik, kesempatan-kesempatan ini akan menyesal karena tidak akan ada lagi waktu itu. Ditambah lagi kata di sana Paulus menggunakan kata pergunakanlah. Ketika saya belajar kata pergunakan ini menarik karena yang dipakai kata dasarnya itu ex agorazo. Artinya apa? Ditebus, gitu. Menebus seperti dosa-dosa kita orang berdosa, ditebus dari pasar dosa, dikeluarkan dari pasar dosa untuk menerima kemuliaan dan keselamatan. Itu ex agorazo. Dikeluarkan, ditebus dari pasar dosa supaya Bapak Ibu yang seharusnya binasa mendapatkan kehidupan kekal. Itu ex agorazo. Lucunya, bukan lucunya, Rasul Paulus menggunakan kata yang sama, kata yang dasar sama untuk ngasih dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya Paulus sedang menjelaskan Bapak Ibu dan saya anak muda juga perlu menebus waktumu yang hilang, waktumu yang sia-sia di masa lalu. Hari-hari ini masa pandemi kau banyak di rumah, kau banyak waktu, tebuslah waktumu. Itu yang benar. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Tebuslah waktu yang hilang karena nggak akan bisa berulang. Kalau masa ini lewat semua normal dengan cara yang baru, Bapak Ibu akan menyesal kalau nggak ada perubahan apapun selama waktu yang disediakan Tuhan. Karena ini masa kairos, periode yang Tuhan sediakan bagi kita. Orang percaya harus bisa menangkap ini. Karena ini waktunya Tuhan. Pergunakanlah, tebuslah waktumu. Kesempatan harus digunakan karena tidak akan bisa berulang. Lalu kata yang terbaik adalah yang mendekati itu bahasa Indonesia sehari-hari cukup bisa dinikmati. Dia berkata begini, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu karena masa ini adalah masa kita. Gunakan sebaik-baiknya setiap kesempatan. Eksagorasi. Gunakan tebus waktu yang ada. Berapa banyak waktu kita yang hilang hari ini saat kita mengumpul supaya apa? Waktu itu kita gunakan dengan baik. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lalu pertanyaannya, kesempatan untuk apa, Pak? Tuhan berikan waktu kairos. Tuhan memberikan periode waktu bagi setiap kita. Baik kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak muda, semuanya diberikan kesempatan. Untuk apa sih? Makanya judulnya waktumu adalah kesempatanmu. Kita akan belajar bersama-sama. Saat hari-hari ini Tuhan menyediakan waktu adalah kesempatan untuk membangun relasi dengan Dia. Betul? Banyak waktu yang belum kita buang. Kalau mau berdoa sempat sibuk. Tetapi berapa banyak hari ini waktu luang, tapi tetap saja tidak sempat. Ayo bangun lagi relasi kita dengan Tuhan secara pribadi. Saya ngomong secara pribadi dulu. Apakah kau sudah bangun waktu-waktu ini dengan relasi dengan baik dengan Tuhan? Karena sadari tanpa relasi dengan Tuhan, kau gak bisa berbuat apa-apa. Karena keintiman dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, maka di dalam Tuhan kita bisa melakukan banyak perkara. Tetapi kalau kita enggak gunakan waktu untuk intim dengan Tuhan, kita menyia-nyiakannya dan kita akan menyesal. Kalau saya ingat bagi setiap kita, momen yang paling kita merasa dekat dengan Tuhan adalah ketika kita sakit. Betul Bapak Ibu? Sakit di rumah sakit, gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain, main bola nggak bisa, gitu ya, main PS nggak bisa, main apapun nggak bisa. Hanya tergeletak infus di kanan, kalau lebih parah kanan kiri infusnya. Apalagi kita bawa oksigen, kita nggak bisa apa-apa kecuali dalam doa, dalam hati kita berdoa, Tuhan apa yang Kau mau. Di sanalah rata-rata dari kita akan mendengar suara Tuhan dengan hati nurani kita. Tuhan ingatkan pelanggaran kita, Tuhan ingatkan kesalahan-kesalahan kita, waktu kita terkapar karena kita nggak punya waktu khusus untuk Tuhan. Waktu seperti ini adalah kesempatan kita membangun relasi dengan Tuhan. Jangan dulu sakit, jangan dulu terpuruk.
Jangan tunggu di karantina dulu baru doanya banyak. Karena takut mati. Sekarang berdoa yang banyak. Kali ini kesempatan untuk kita membangun relasi dengan Tuhan. Bangun juga relasi dengan Tuhan dalam keluarga kita. Ayo bangun. Saudara adalah Bapak Ibu yang masih kumpul anak-anaknya, sudah memulai doa bersama atau belum? Kalau bapak-bapak gak punya keberanian, momen itu akan hilang. Ibu-ibu saya minta tolong, kalau bapak-bapak malu untuk memulai, ibu-ibu ajukan usul. Jangan menyinggung perasaan pria. Pria itu mudah tersinggung. Jangan ngomong gini, Pak, itu kepala rumah tangga, ini pimpin doa. Nah itu nyinggung. Jangan. Caranya ibu begini, Pak, gimana kalau kita berdoa itu? Kok lama aku pengen berdoa bersama, Itu bapak kata, oh iya, ayo. Tapi kalau Pak, mau ngadain doa tuh Pak, anak-anak dipukul tuh Pak, ayo berdoa. Oh, gengsinya, gak bisa. Ibu-ibu bantu ya bapak-bapak mengadakan ibadah doa bersama di keluarga. Gak harus doa siapa 30 menit, 50 menit, 1 jam, enggak. Berdoalah untuk apa yang bisa kita doakan, kebutuhan kita, pribadi lepas pribadi doakan, dan hubungan dengan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada masih bisa berbuat sesuatu untuk segala sesuatu. Ya Bapak Ibu Saudara, ayo mulai bangun relasi dengan Tuhan, jangan malu. Momen ini akan lewat. Kalau semua udah sibuk, Anda akan kehilangan waktu dan kesempatan berdoa bersama udah gak ada lagi. Hari ini kesempatan ini. Ibu-ibu bantulah bapak-bapak untuk mengadakan ini. Kalau memang bapak-bapak tak punya inisiatif, dorong anak-anak. Anak-anak perlu membantu juga. Tanda bahwa kau pengen itu saja. Ngomong sama bapak, ngomong sama mama, yuk doa bareng yuk, Pak, yuk doa bareng yuk. Ajalah, itu bagus. Itu ide yang sangat bagus. Jadi ayo buat relasi dengan Tuhan. Kesempatan ini tidak akan berulang. Kesempatan untuk membangun relasi dengan Tuhan. Baik anak-anak secara pribadi, bangun relasi dengan Tuhan. Yang kedua, kesempatan itu apa? Kesempatan membangun relasi kita dengan anak-anak. Bapak Ibu orang tua yang masih punya anak-anak kecil ataupun besar tapi masih di rumah, masih dalam jangkauan, gunakan kesempatan ini untuk membangun relasi dengan anak-anak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya itu mikir, jangan-jangan waktu seperti ini adalah waktu didoakan oleh anak-anak ini. Anak-anak itu berdoa, Tuhan boleh dikasih waktu papa itu banyak di rumah. Tuhan boleh dikasih waktu mama papa itu ada di rumah sehingga ada bersama dengan saya. Jangan doa mereka. Tapi kalau Bapak Ibu gak bisa nangkap itu, Bapak Ibu tetap aja gak punya relasi dengan anak walaupun di rumah, satu atap, satu tempat, tapi tetap aja gak dekat karena gak menangkap bahwa ini doa anak dia pengen dekat dengan orang tua. Saatnya kita bangun, saat kita berubah Bapak Ibu. Dulu kita sibuk dengan banyak aktivitas, yuk sekarang kita bangun relasi dengan anak-anak karena kita punya banyak waktu untuk mereka. Gak sibuk dengan HP masing-masing, gak sibuk dengan hobi masing-masing. Gak salah punya hobi, tapi bangun relasi dengan anak-anak kita. Jangan hidup sendiri seperti memiliki dunianya sendiri Bapak Ibu ya. Ayo kita punya anak-anak, bagaimana kita membangun relasi menjadi teman bagi anak-anak kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya punya pertanyaan. Pertanyaannya begini, kapan terakhir bapak-bapak bergaul dengan anak? Kapan bapak ibu dengerin anak-anak kita? Seringkali di rumah, iya tapi masak ya makan ya apa-apa. Orang tua hanya order. Kalau ngomong kepada anak hanya perintah, tapi nggak pernah menanyakan, nggak pernah mau dengar isi hati anak. Ini memperburuk relasi. Ayo kita perbaiki waktu-waktu ini. Yuk kita bicara. Ada waktu kesempatan bagi anak dengan orang tua, ngobrol dengan orang tuamu. Bukan masalah benar dan salah, tetapi kerinduan untuk
membangun lagi relasi yang baik, yang namanya keluarga itu ya hubungan baik. Kalau anak-anak sudah nggak di rumah, masih ada video call, bisa ditelepon, orang tuanya masih bisa ditelepon kalau orang tuanya jauh. Bangun relasi lah selagi ada kesempatan. Urus di kuota dan bapak, tetapi damai sejahtera diberikan bagi kita semuanya. Amin. Nyaman dan kuat. Bangun hubungan dengan anak. Karena jangan-jangan ini doa anak. Kesempatan untuk membangun relasi dengan pasangan kita yang punya pasangan. Jomblo doa. Hubunganmu dengan Tuhan ada orang tua. Tetapi kalau punya pasangan, nah ini saya kasih gambar yang asik ya. Sampai masa tua, kalau masih diizinkan bersama-sama hidup, kapan lagi hari ini kalau nggak bangun relasi hubungan dengan pasangan? Kapan pasangan kita dan kita meninggal kita nggak tahu. Tapi hari ini masih ada kesempatan berdua, lakukan dan perbaiki hubungan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jangan-jangan ini juga doa dari pasangan kita masing-masing. Supaya kapan yo sama loro yo. Dulu berdua terus, sekarang sudah terganggu oleh kesibukan, gak ada kesempatan berdua, ya. Minum es dawet 1 gelas berdua pakai sedotan masing-masing. Semua sibuk. Hari-hari ini ayo pergunakanlah, tebuslah waktu yang kau sudah hilangkan beberapa waktu yang lalu untuk bersama-sama bangun hubungan. Kau pikiran. Salahnya begini Bapak Ibu, seringkali bapak kerja nih, ibu-ibu juga di rumah. Berarti sama-sama punya kesibukan. Giliran kumpul bareng, doanya dikabulkan, malah pikiran terus, gitu ya. Konflik begitu tinggi karena apa? Biasanya bisa sekarang gabung. Kalau kita nggak belajar banyak tentang komunikasi, nggak mau belajar merendahkan diri, akan selamanya konflik. Dan itu nggak indah. Yuk kita rubah. Bukankah ketika hidup rukun itu di sana berkat dicurahkan? Amin. Kalau suami istri rukun, anak-anak itu nyaman dan aman. Tapi kalau suami istri geger itu anak-anak begini pergi kayak gitu. Untungnya ada lockdown, jadi anak-anak nggak bisa pergi. Jadi melihat bapak gegerannya, ibu ngamuk, nggak sehat bagi mereka. Bapak Ibu, bukan berarti kami nggak ada konflik dalam rumah tangga. Semua orang punya konflik. Tetapi kami berusaha saling membangun diri, menggunakan kesempatan itu makin baik, makin mengerti pasangan kami. Oh salah paham, sering salah paham. Tetapi ayo dibangun lagi, karena membangun kebahagiaan itu nggak sehari 2 hari. Tapi kalau nggak dimulai sampai kapanpun kita nggak merasakan indahnya berumah tangga. Ayo bangun relasi dengan pasangan kita. Kapan-kapan makan bareng, ngedit berdua saja. Nek isolir mie ayam ya sudahlah, makan di luar ya, bawa makanan dari dalam, makan di halaman. Itu makan di luar. Tidak ada persoalan, kami pernah melakukannya. Di luar kami kasih kursi 2 meja, 1 di tengah. Kami bawa kopi panas, kami bawa gorengan. Kami ngedit berdua di depan halaman. Tidak apa-apa, nggak dosa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukan masalah kemana kita mau berdua, tetapi bagaimana kita punya usaha membangun relasi dengan pasangan kita. Bapak Ibu gak mudah. Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau Bapak Ibu gak selalu bersama berusaha membangun relasi, sampai kapanpun gak bisa kompak. Ayo bangun, ini kesempatan. Bapak Ibu punya waktu banyak. Yang sudah pensiun punya waktu lebih banyak berdua terus. Mungkin aku bosan juga ya, ketemu tanggung ketemu. Tidak apa-apa, bangun kebersamaan. Karena kebersamaan itu indah kalau membangunnya dengan benar. Ini kesempatan, pergunakan waktu yang ada untuk kita membangun relasi dengan pasangan kita. Pertanyaannya, kapan bapak-bapak, ibu-ibu, suami istri terakhir guyonan? Bukan ngekek-ngekek soal nonton OVJ atau nonton Andre, nonton Sule, bukan. Tapi kapan terakhir bapak ibu berdua tuh guyon? Boleh cecenan apa? Pokoknya berdua, kapan? Atau bapak ibu orang serius? Nah, kayak kopi.
Siapa? Kopi jadi. Pak, selamat Pak, silakan makan Pak. Makasih Ibu. Itu bukan relasi. Kapan terakhir bapak-bapak curhat dengan istri? Cuma situ. Mana curhat? Bapak-bapak itu sudah perlu dimengerti loh Bu. Dia punya isi hati yang begitu luar biasa loh. Makanya kadang-kadang bapak-bapak kalau nggak terluapkan dia akan cari hobi yang lainnya. Mancing disuka-sukain mancing, itu Pak Paus ini. Kenapa dia pengen meluapkan segala sesuatu bosan? Karena ada sesuatu dalam hati yang perlu diceritakan. Sampai ke tahap itu, benar-benar ya omongan tua itu seperti ini. Kok, tapi kamu guys, begini. Lu punya ciri piye? Kok hasil makan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu kalian berdua, berteman berdua, karena Bapak Ibu kan seorang teman ya, nanti teman seumur hidup, teman sampai mati. Kalau relasinya buruk, gak enak hari-harinya. Ayo dibangun. Kalau istri nyuci, saya setrika, saya bilas gitu ya. Bapak Ibu nyuci motor bareng gak salah loh. Ya, nyuci motor bareng atau nyuci mobil bareng itu gak salah loh. Bersama-sama kerjakan satu gak salah. Nanti salah nyemprot sedikit. Jempol, besok sengaja malah terus kaget orang dia tidak mencuci motor, mencuci orang. Bukankah itu lucu ya? Ya apa-apa buat begitu, gitu loh. Ada kreativitas, ada usaha-usaha yang kita lakukan untuk membangun hubungan. Jangan orang nyuci mobil, nyuci motor ya usah ngelanang, kalau itu ya orang. Bukan, ayo bareng-bareng masalah. Usia tertentu, laki-laki itu punya kebutuhan yang harus dicukupi oleh seorang wanita. Salah satunya adalah laki-laki itu pengen selalu ditemani. Kalau udah umur ya 45 ke atas, 40, hakikatnya mulai muncul laki-laki itu pengen ditemani. Bongkar opo, bujuni sebelah gitu ya. Kasih support amsel oh enggak ya, enggak gitu juga. Artinya butuh support ditemani sambil ngobrol, sambil bertulis sesuatu, pengen dikancani. Oh, membersihkan punya peliharaan, dibantu. Itu keinginan seorang pria di masa tuanya. Bapak Ibu, jangan pernah jangan lewatkan hal ini. Kadang-kadang setuju lah aku mesti begini. Kadang-kadang saya minta juga ke istri saya. Saya nunggu berhentinya kapan, saya nggak tahu berhentinya. Harus saya hentikan. Panik gitu. Istri saya itu paling tahu banyak bekerja. Tapi ini kok rono, lihat istri saya gitu. Habis dari sana, dari sana ke sana, saya bantu. Kok tak barbar dari yang gitu. Bahasa Inggris itu ombak, kambing gitu ya. Riwi gitu ya. Sampai stop tunggu gitu. Saya ayo ngobrol. Saya lebih memilih untuk saya ngomong bahwa saya butuh ditemani. Bapak-bapak kalau nggak ngobrol so gengsi, rugi sendiri. Ngomonglah, mah kancani aku pengen gini. Yuk kadang-kadang aja sibuk tapi senang bisa itu gorengan. Saya ajak naik motor beli gorengan. Karena berdua beli air ada, beli air. Alasannya supaya berdua, supaya ada waktu bersama. Kalau bukan kita yang menciptakan, siapa lagi? Masa Pak RT, masa Pak Lurah kan nggak mungkin. Tanggung jawab kita masing-masing. Membangun relasi di kesempatan bapak-bapak, ibu-ibu pulang beres ya. Membangun relasi dengan keluarga. Kapan guyonan terakhir dengan keluarga bareng-bareng? Yang punya anak yang masih di rumah, kapan guyonan bareng-bareng? Kapan makan bersama-sama? Entah makan pagi, siang, malam. Satu meja bareng-bareng, undang-undangan sebuah undangan jangan. Bersama-sama menikmati kebersamaan kapan terakhir? Kalau lama ini waktunya, aturlah waktu. Saya mulai dulu Pak. Kadang-kadang dimulai bareng, biar makan bersama-sama. Saya kadang-kadang orang sukanya nonton TV sambil makan, saya nggak masalah makan sambil nonton TV, tapi kadang-kadang makan di sini, saya bilang makan di meja makan, akhirnya semua makan di meja makan. Kita perlu bersama-sama membangun relasi yang keluarga. Kapan kita duyung bareng? Kapan Bapak Ibu dan anak-anak main tebak-tebakan bersama-sama? Kemarin lagi mati, sebentar kami ngumpul di meja dapur itu,
kamu langsung main tebak-tebakan. ABC 5 dasar. Waduh, yang salah kasih budak saya. Aku mati Bapak Ibu. Artinya apa? Kaya ciptakanlah relasi dalam keluarga. Tidak ada keluarga yang sempurna, tapi ayo kita usahakan. Guyung bareng, makan bareng. Nggak usah mikir makan bareng duit. Bapak-bapak buat ini yang pedes biar makannya lama, gitu ya. Kasih lama. Berkelak namanya pedes kan seperti hilang. Yang pedes kayak panas, kopi lebih panas, suwi mana? Ciptakan bagaimana keluarga kita bisa punya relasi yang baik, sehingga kita menikmati kebahagiaan dalam keluarga ini waktu gunakan. Secara pribadi, hari ini adalah waktu kesempatan di mana kita menemukan ide-ide. Kalau bapak-bapak ada yang harus berhenti di rumah, jangan bersungut-sungut. Yang kedua, jangan menyesali nasib. Yang ketiga, jangan putus asa. Berdoalah. Siapa tahu dengan banyak berpikir, banyak berdoa di rumah itu menemukan ide-ide kreatif. Ada istilah orang yang berkata bahwa asalah mata kapakmu. Sebelum engkau melakukan hal yang besar, berdiam dirilah, asal. Berpikir, siapa tahu ada ide-ide yang muncul yang diberkati Tuhan, baru besok kita laksanakan. Temukan ide-ide. Ini waktunya. Ketika Bapak Ibu dan saya sibuk, gak mungkin bisa memikirkan ini. Tapi ketika berdiam diri mulai, iya ya, yang ini begini, sekarang usaha itu begini ya, harus dengan cara yang seperti ini, cara yang seperti ini. Oh, kalau begini gak bisa, harus begini. Banyak orang-orang sekarang berubah usahanya. New normal, semuanya berubah. Kalau kita nggak duduk diam di bawah kaki Tuhan, meminta dan menangkap ide daripada Tuhan, Bapak Ibu dan saya tinggal. Padahal kita butuh hidup, kita butuh bekerja. Kita perlu ide dari Tuhan untuk kita menemukan pekerjaan yang benar. Ada inovasi, berdoa, minta sesuatu dari Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan memberikan berkat. Beberapa seperti saya mau Mbak Susi yang masuk ke grup kuliner Semarang, dia jual apa saja di sana. Laku juga Bapak Ibu. Dia nggak punya barangnya tapi dia bisa jual di sana. Laku. Mbak Susi itu dapat punya kiriman barang namanya bawang merah dari Jakarta. Tapi ketika dimasukkan dia pesen malah orang Jakarta. Kan lucu ya. Yang pesen orang Jakarta dia gampang saja. Tidak telepon kakaknya, terus dia dapat. Anak teman dia minta bahasa Perancis, dia jual barang-barang Perancis di Perancis tapi jadi Indonesia. Halo, bukan kayak ini hari-hari ini sedang terjadi. Punyalah ide kreatif yang luar biasa. Saya selalu mendorong anak muda, kamu tuh pegang HP, jangan buat hanya main game, web sosmed-sosmedan. Jadikan ini usaha yang menghasilkan HP ini. Paling tidak bisa ngisi pulsa diri, paling tidak bisa punya uang jajan berdiri sendiri. Tapi di tangan kita inilah hari-hari ini ekonomi sedang berjalan. Yang punya kreativitas apa perlu lakukan. Saya senang lihat Liani setiap sore pulang kerja udah capek dia jualan bakar-bakaran sosis dan segala macam. Itu keren. Masih punya kesempatan, masih mau berjuang. Ayo lakukan banyak hal, temukan ide. Katanya orang hari-hari ini krisis, tapi jualan makanan laku. Betul ya? Orang malas keluar, semua dijempol. GoFood laris sekarang. Orang nggak keluar, orang dikirim. Walaupun ada beberapa tokoh agama mengatakan bahwa GoFood itu dosa karena riba. Iya, harga 100.000, GoFoodnya beli 85.000, tapi kita membayar 100.000 itu dianggap riba misalnya. Jadi apa? Tetapi makin laku. Ayo, Bapak Ibu dikasih diam sejenak. Ini waktu kita gunakan untuk menemukan ide dari Tuhan. Kalau kemarin apa yang kita kerjakan tidak menghasilkan, sekarang berlutut di hadapan Tuhan, minta Tuhan kasih ide. Dan kalau itu ide Tuhan kita kerjakan pasti berhasil. Ada tantangan ada, tetapi Tuhan akan menolong. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Waktu untuk apa? Kesempatan untuk berbagi kepada sesama. Jangan mikir awalnya dewi. Sekarang pergunakanlah waktu kita untuk melihat sesama kita yang berkekurangan. Enggak boleh fokus masalah itu gede Pak.
ngopah mikir orang lain. Enggak. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, hidup kita bukan untuk kita, untuk orang lain juga. Ketika kau berdagang, berjualan, Pak, boleh ambil untung? Boleh. Ambil untung sebanyak-banyaknya? Boleh. Tetapi ingat, ada bagian lain yang harus kita pikirkan, yaitu bagaimana kita sharing, berbagi. Ada profit, harus ada non-profit. Ada yang kita jual dengan harga tinggi, tapi harus ada yang kita jual dengan harga yang rendah untuk menolong sesama. Atau bahkan ada yang bisa kita berikan free kepada orang lain sebagai keseimbangan. Kami memberikan contoh, ketika kami berjualan, kami mendapatkan keuntungan, tetapi selalu ada bagian. Kalau kami masak katakanlah bagi kecap 4 kilo, kami selalu beli 5 kilo, kami tambahkan 5 kilo setengah. Satu, karena ada yang menyusut, tapi yang kedua, selalu kami ada bagian yang kami harus bagikan kepada orang lain. Kami dapat keuntungan, tetapi ada bagian yang kami harus bagi. Bapak Ibu, ingat, hidup kita bukan tentang kita saja. Ada orang lain di sekeliling kita. Berdoalah kepada siapa kita akan memberi, tetapi berbagilah kepada sesama. Pergunakanlah waktu dengan baik. Jangan mikir, seperti aku makin kaya, makin numpuk gitu. Tabungan aku tak cukup, rekening sampai 2 kan nggak cukup tadi. Bukan begitu. Diberkati ya, cari profit ya, namanya orang dagang. Tapi harus ada keseimbangan, balance, ada charity, ada sharing, ada yang harus dibangun. Supaya apa kita? Ini tanda bahwa kita itu peduli dengan orang lain. Saya senang beberapa waktu lalu kita sudah siapkan bahwa seorang pengusaha di Jakarta sudah kirim laptop 2 untuk internet pendidikan kita. Itu sebagai tanda bentuk bahwa mereka juga berbagi. Mereka juga butuh omset, butuh masukan. Tetapi sambil melihat, di kami Raya punya program internet pendidikan, ya kirim laptop 2 supaya anak-anak bisa sekolah, bisa menggunakan dengan baik. Ayo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Contoh yang paling luar biasa adalah Tuhan Yesus. Ini contoh yang terakhir. Kenapa Tuhan Yesus? Berapa lama Tuhan Yesus melayani Bapak Ibu? 3,5 tahun. 30 tahun masa Yesus hidup. Enggak diingat dan tidak dicatat. Itu memang menurut budaya Yahudi. Tetapi ketika pelayanannya cuma 3,5 tahun. Tapi bayangkan, pelayanan 3,5 tahun dampaknya sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Apa yang kita pelajari? 3,5 tahun yang digunakan Yesus adalah menggunakan setiap waktu dengan baik. Dan hidupnya berdampak bagi orang lain. Ini yang membuat Yesus dikenang dan bermakna selama-lamanya. Saya rindu kita murid-murid Yesus yang meneladani Kristus, berlaku yang sama, mempergunakan waktu dengan baik. Kita baca nats kita sebagai nats penutup pada pagi hari ini. Yang pertama dan yang kedua kita akan baca sama-sama. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Artinya, kalau Bapak Ibu tidak menggunakan kesempatan ini, masa yang jahat itu bisa dalam tanda kutip adil. Tapi kalau mau menyikapi dengan benar, gunakan kesempatan. Ada masa suka, tapi tidak bisa lewat karena menggunakan waktu. Tak usah waktu. Berdoa untuk kepala bersama. Ibu Gembala akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari. Tuhan
di dalamnya ada karya Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Itu pun adalah kemurahan yang berlimpah-limpah yang Tuhan berikan kepada kami. Sesungguhnya ketika kami terus-menerus mendapatkan kesempatan dan waktu dari Tuhan untuk kami boleh berubah, untuk kami boleh maju di dalam hidup berkenan kepada Allah, itu pun adalah kemurahan yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Dan sesungguhnya ketika Tuhan memberikan lagi kepada kami kesempatan untuk kami boleh berubah menjadi seperti Kristus, menebus masa-masa kesalahan kami, menebus masa-masa di mana kami jatuh dalam dosa, menebus masa-masa di mana kami melulu hanya menaburkan hal yang buruk. Itu pun adalah kemurahan Tuhan yang meluber atas hidup kami. Bapa, ampunilah kami kalau selama ini dengan cara berpikir yang keliru, dengan cara berpikir yang belum diterangi oleh kuasa firman, kami tidak menghargai tiap-tiap kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami tidak pernah berjuang untuk memperolehnya, sehingga waktu itu berlalu tanpa makna dan kami tidak pernah menyesalinya. Tetapi pagi ini Tuhan, melalui terang firman-Mu, firman yang adalah kebenaran, firman yang menunjukkan apa yang tepat dan apa yang keliru dalam hidup kami, kami telah diberitahukan oleh firman-Mu bahwa waktu yang kami miliki begitu berharga karena penuh dengan kuasa Allah yang sudah disiapkan untuk kami terima. Bahkan ada saatnya nanti kami harus mempertanggungjawabkan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, jamah kami sekalian, pikiran kami, hati kami, pertimbangan kami, keputusan kami, supaya selepas kami pulang dari ibadah ini, kami menjadi orang-orang yang bijaksana, penuh pengertian yang datangnya dari Allah untuk menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami dengan kembali menyegarkan ingatan kami betapa besar kasih Allah atas kami, yang karena terlalu besarnya kasih itu, sehingga hanya nyawa Yesus Kristus saja yang mampu membuktikannya. Tarik kami makin intim dengan Engkau dalam sakramen perjamuan ini, dan biarkan hati kami kembali digentarkan oleh karya salib Kristus yang telah mengubah segala sesuatu di dalam hidup kami. Tetap bangkit berdiri. Mari siapkan roti dan anggur kita. Kita akan masuk dalam persekutuan yang berbeda dengan Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan. Engkau menyediakan waktu khusus untuk karya keselamatan hidup kami. Kami sangat bersyukur yang sudah siap angkat roti ini. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Di tangan kami ada roti lambang tubuh Kristus yang terpecah-pecahkan di Kalvari untuk menembus kami dari segala dosa-dosa. Kami yang seharusnya binasa, tapi Engkau menggantikan, Engkau menebus kami, supaya kami menerima keselamatan kekal. Betapa baik kami bersyukur Engkau
Engkau mati supaya kami hidup. Engkau harus berkorban supaya kami bebas. Semua karena kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat salam, kita junjung tinggi Tuhan Kristus. Darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami, mentahirkan segala kenajisan kami, menyembuhkan segala sakit penyakit kami, menyucikan aliran-aliran darah dalam tubuh kami. Pengorbanan-Mu berkuasa atas hidup kami, sehingga hidup kami bukannya kami lagi, tetapi Yesus yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman Allah berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Nyatakan dengan mulut kita dalam setiap hati, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus.
menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman yang Kau perdengarkan bagi setiap kami, karena Kau mengasihi kami. Kalau ada di antara kami merasa tertegur, tertemplak oleh kuasa Roh Kudus-Mu, ajar kami untuk mengaminkan, berubah Tuhan, melakukannya supaya kami hidup dalam kebenaran demi kebenaran. Tidak ada satupun dari antara kami menjadi penonton, tetapi semua terlibat di dalam kemuliaan Tuhan. Semua terlibat dalam rencana agung Allah atas hidup kami, keluarga kami, lingkungan kami, dan bangsa kami. Kami terus berdoa biar bangsa ini diberkati Tuhan. Kami mengangkat tangan kami dan memberkati bangsa ini dalam nama Yesus. Bangsa ini sembuh dari sakit corona, diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami menolak, mematahkan setiap kuasa virus apapun namanya di dalam. Kami sepakat Tuhan, kami menghancurkan setiap kuasa di dalam nama Yesus Kristus, mencurahkan dan melepaskan berkat kasih dari Allah. Biar keselamatan dan kesembuhan ada bagi bangsa ini dalam nama Yesus Kristus. Berkati pemerintahan kami, Pak Jokowi dan seluruh stafnya yang membuat kebijakan-kebijakan yang terbaik. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kebijaksanaan bagi mereka, supaya bangsa kami terbebas dari krisis ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Berkati ekonomi bangsa ini biar terus bergerak maju. Berkati ketahanan pangan di bangsa ini. Setiap orang Tuhan supaya tercukupi sandan pangannya. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Secara khusus berdoa untuk semua jemaat-jemaat yang ada di GKP Bahtera Hayat. Jadikan berkat di tengah krisis. Biar setiap pribadi lepas pribadi makin melakukan kebenaran firman-Mu dan makin melihat Tuhan ada dalam hidup mereka, dan indah pada waktunya. Semuanya akan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat kasih rahmat-Nya daripada Allah Bapa di surga. Keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai engkau, memberkati engkau. Apapun yang kau kerjakan untuk kemuliaan Tuhan diberkati dan menjadi berhasil. Sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, beriman bersama berkata, amin. Tuhan berkati, beri hayat